Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apakah kalian tahu sistem muskuloskeletal? Jika kalian belum tahu, di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang sistem muskuloskeletal. Yuk kita simak videonya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang otot atau muscle. Apa sih fungsi dari otot itu sendiri? Nah, di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot akan menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem otot. Pertama, kontraktilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang. Kedua, eksitabilitas. Serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ketiga, ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Dan yang terakhir ada elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau relaksasi. Oke, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka ini merupakan otot lurik atau biasa disebut dengan otot sadar atau volunteer dan melekat pada rangka. Serabut otot ini sangat panjang sampai dengan 30 cm, silindris dengan lebar antara 10 sampai 100 mikron. Memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer dan kontraksinya sangat cepat serta kuat. Nah, di sini ada struktur mikroskopis otot skelet atau rangka, yaitu disusun oleh serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang, disebut dengan myofiber atau serabut otot, mempunyai banyak nukleus di tepinya, serta sitoplasma dari sel otot atau sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela atau myofilamen. Kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril. Jenis otot yang kedua, di sini ada otot polos. Otot polos ini merupakan otot tidak berlurik, involunter atau tidak sadar. Dan biasanya otot polos ini terdapat pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral berukuran kecil 20 mikron yang melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Otot polos ini kontraksinya kuat serta lambat. Dan struktur mikroskopis otot polos yaitu sarkoplasmanya terdiri dari myofibril yang disusun oleh myofilamen. Jenis otot yang terakhir adalah otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang bekerja secara terus-menerus setiap saat tanpa henti. Struktur mikroskopis otot jantung yaitu mirip dengan otot skelet. Selanjutnya, kita memasuki cara kerja otot. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, gimana sih cara kerja otot itu? Otot bekerja secara berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi dan otot yang lain memanjang atau relaksasi. Ini biasa disebut dengan otot antagonis.
Kerja otot yang selanjutnya yaitu bisep dan trisep. Ketika tangan ditekuk, maka otot bisep akan berkontraksi atau menggembung dan otot trisep akan berelaksasi atau memanjang. Sebaliknya, ketika tangan diluruskan, otot bisep akan berelaksasi atau memanjang dan otot trisep akan berkontraksi atau menggembung. Di sini ada otot sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya secara bersamaan. Selanjutnya, kita akan membahas tendon, ligamen, tulang rawan atau kartilago, serta persendian. Yang pertama kita bahas adalah tendon. Tendon yaitu tali atau urat daging yang kuat, fleksibel, terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Fungsi dari tendon yaitu melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Yang kedua ada ligamen, yaitu pembalut atau selubung yang sangat kuat. Ligamen ini merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Di sini ada beberapa tipe ligamen. Yang pertama ada ligamen tipis, yaitu ligamen pembungkus tulang dan kartilago. Terdapat di siku dan lutut. Fungsinya terjadinya pergerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi. Terdapat pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Ketiga, ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini berkembang dari mesenkim atau jaringan embrional yang terbentuk pada masa awal pembentukan embrio. Jaringan membentuk sel yang disebut kondrosit atau sel pembentuk tulang rawan. Jenis tulang rawan ada 3. Yang pertama tulang rawan hialin, yaitu matriks mengandung serat kolagen. Kedua, tulang rawan elastis. Tulang ini serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastis yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Yang ketiga, fibrokartilago, yaitu tulang yang banyak mengandung serat kolagen yang padat pada matriksnya yang tidak teratur, sehingga lebih kaku dan kuat. Pertumbuhan tulang rawan ada 2. Yang pertama, appositional growth, tumbuh dari luar. Yang kedua, interstitial growth, tumbuh dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan ini berakhir selama periode dewasa atau akhir pubertas. Yang selanjutnya ada persendian, yaitu hubungan antar dua tulang yang berfungsi untuk memudahkan terjadinya gerakan. Di sini ada 3 macam persendian. Yang pertama sinartrosis atau suture, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antara tulang di tengkorak. Kedua, ampiartrosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan. Contohnya tulang belakang. Ketiga, diartrosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan, yang terdiri dari struktur sinovial, contohnya bonggol sendi. Dan di sini ada contoh lain dari persendian. Yang pertama ada sendi peluru terdapat pada tangan dengan bahu, sendi engsel pada siku, sendi putar pada kepala dan leher, dan sendi pelana terdapat pada jempol atau ibu jari. Sekarang kita masuk pada bagian tulang. Tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup matriks, atau sel pembentuk tulang. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblast baru akan berubah menjadi osteosit, atau sel tulang dewasa. Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas, atau sel perusak tulang. Sekarang kita masuk pada jaringan tulang. Yang pertama adalah kompak atau sistem Harvesian, yaitu matrik dan lacuna serta lamela interstitialis. Yang kedua adalah spongiosa atau trabecula yang mengandung sumsum tulang dan pembuluh darah.
Kita akan mengenal klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah bentuk tulang panjang atau pipa, yaitu humerus, femur, radius, dan ulna. Yang kedua adalah bentuk tulang pendek. Yang termasuk bentuk tulang pendek adalah tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga adalah bentuk tulang pipih. Yang termasuk pada bentuk tulang pipih yaitu tulang tengkorak kepala, tulang rusuk, dan tulang sternum. Yang terakhir adalah bentuk tulang tidak beraturan, yaitu vertebra, tulang muka, dan pelvis. Kita lanjut pada rangka atau skeletal. Pada bagian tubuh, yaitu tulang, sendi, dan tulang rawan, yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, serta memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Kita masuk pada sistem rangka. Alat gerak tubuh manusia, yang juga sering kita sebut sebagai sistem muskuloskeletal, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasif, yaitu rangka atau skeletal. Yang kedua adalah aktif, yaitu otot atau muskle. Rangka tulang merupakan jaringan ikat yang keras dan kaku, atau jaringan penyongkong. Banyak mengandung mineral atau kalsium, fosfor, zat perekat atau kolagen, dan zat kapur. Sistem rangka sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyangga, yang kedua sebagai penyimpan mineral, kalsium dan fosfat dan lipid. Yang ketiga adalah sebagai produksi sel darah. Yang keempat sebagai pelindung. Dan yang kelima berfungsi sebagai penggerak. Mari kita mengenal gangguan-gangguan pada otot. Gangguan pada otot atrofi, yaitu mengecilnya otot, sehingga otot kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Gangguan-gangguan pada otot berikutnya ada hipertrofi, yaitu keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena otot dilatih secara berlebihan. Gangguan tersebut sering dialami oleh para binaragawan dan atlet angkat berat. Selanjutnya ada kram dan nyeri otot. Kram sendiri merupakan keadaan berkontraksinya otot secara terus-menerus, atau otot menjadi kejang dan tidak mampu berkontraksi lagi. Berbeda dengan kram, nyeri otot merupakan penyakit membengkaknya jaringan otot atau menekan ujung saraf dan pembuluh darah. Aliran darah terhambat dan timbul rasa yang nyeri. Gangguan pada otot yang terakhir yaitu tetanus, merupakan kejangnya otot akibat racun bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan racun neurotoksin yang menyerang syaraf serta mengakibatkan kontraksi otot yang sangat menyakitkan yang biasa terjadi pada otot rahang, leher, serta pada otot pernafasan. Gangguan pada tulang berikutnya ada osteoporosis atau pengeroposan tulang.
merupakan penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang, sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan. Penyakit osteoporosis biasanya sering diderita oleh wanita yang sedang hamil, karena kalsium diserap oleh janin. Penyakit tersebut biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Untuk pencegahannya, kita harus banyak makanan yang mengandung vitamin D dan zat kapur sebagai suplemen dan penyangga atau pengganti kalsium yang hilang. Berikutnya ada osteomalacia, merupakan kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah mengalami patah tulang. Untuk penyebabnya sendiri yaitu penurunan asupan vitamin D atau efek samping gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan ginjal tidak mampu mengaktifasi vitamin D dan mengekskresikan fosfat. Berikutnya ada skoliosis. Kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Lebih sering terjadi pada anak-anak sebelum masa pubertas. Penderita disarankan untuk menjalani X-ray secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Gejala pada gangguan skoliosis yaitu salah satu pinggul tampak lebih menonjol. Penderita skoliosis mungkin condong ke satu sisi. Salah satu bahu lebih tinggi. Yang terakhir adalah salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. Berikutnya ada osteoartritis. Penyakit di mana terjadi kerusakan lapisan tulang rawan sendi, menipis, yang menyebabkan gesekan antara permukaan sendi saat beraktivitas, dan menyebabkan rasa sakit pada sendi. Penyebab osteoartritis sendiri yaitu keturunan, segi pekerjaan, yang sering terjadi pada tukang tambang, sopir bus, serta atlet. Untuk pengobatannya sendiri, dilakukan terapi obat osteoartritis dengan salisilat pada dosis rendah sekitar 4-6 kali 500 mg per hari. Selanjutnya ada dislokasi, yaitu terlepasnya jaringan tulang dari kesatuan sendi. Berikutnya ada sublokasi, yaitu sendi tulang yang tidak bergerak dengan normal. Yang terakhir ada displasia, suatu pembentukan tulang yang tidak sempurna dari yang seharusnya. Selanjutnya, kita masuk pada materi kita yang terakhir, yaitu strategi pencegahan. Yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat daftar faktor-faktor resiko di tempat kerja yang mungkin dapat menyebabkan penyakit pada muskuloskeletal. Yang kedua adalah organisasi kerja yang baik, misalnya jeda atau istirahat yang sering untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, jangan abaikan jika merasa nyeri pada tulang. Yang keempat, jangan lakukan diet cepat dengan cara yang ekstrim. Yang kelima, olahragalah secara teratur. Yang keenam, selalu mengkonsumsi suplemen kalsium. Dan yang terakhir, kita harus selalu memenuhi kebutuhan vitamin D pada tubuh kita.
sekian untuk apa yang dapat kami bagikan mengenai sistem psikologi letal. Terima kasih sudah mau belajar dan menonton video dari kami. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.